Sobat Asik, kembali lagi dalam podcast Sobat Asik, tempat kita ngobrol seputar bencana dan inovasi. Saya menyapa Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji, yang sedang ikut menonton podcast kita kali ini. Saya Cahya, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang anak muda, tapi sudah menjadi praktisi di bidang inovator, di bidang teknologi informasi, serta komunikasi, dan juga di bidang health, safety, dan environment. Beliau juga sudah menjadi CEO dan founder dari PT Selaras Anam Sena. Nah, kita mau kenalan dulu nih dengan Bapak Muhammad Falah. Oke, langsung aja ya. Hai, halo. Pak Falah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat bacanya. datang di podcast Sobat Asik. Ya, terima Oke. kasih nih udah diundang. Kenalan dulu dong, mungkin dari pribadinya Pak Falah. Manggilnya apa nih, Mas? Mas aja deh. Oke, dengan Mas Falah kita mau kenalan dulu nih. Tolong dong ceritain ke pribadinya seperti apa. Iya, makasih. Jadi salam kenal, saya Falah. Jadi alhamdulillah nih saat ini saya lagi running startup. Memang fokusnya di health safety environment (HSE) gitu ya, Oke. yang namanya Selaras Anam Sena. Tapi memang terlepas saya ada usaha juga, pasti saya juga banyak berkegiatan juga, olahraga juga, karena memang kita kalau anak-anak muda kan fokusnya pasti adalah ya berjejaring, berkawan. Oke. Jadi ya kesibukannya seperti itu, Mbak Cahaya. Oke. Ngomong-ngomong berapa sih usianya? Kelihatannya masih muda banget nih. Alhamdulillah tahun 30 tahun. Oh, 30 Alhamdulillah. tahun. Kita seumuran nih ya. Iya dong, seumuran nih 30 Oke. atau 30 plus nih. Saya harus ngikutin nih gayanya Siap. Mas Falah gimana nih? Ya, Mbak. Oke, berarti kita sama-sama Gen Z ya. Gen Z. Saya kan lebih ke milenial deh, Mbak. Oh, milenial. Oke, salah ya. Iya. Oke, berarti tadi startupnya itu dari PT Selaras Anam tadi itu ya. Iya, Selaras Anam Anam Sena. Atau singkatnya SAS, Mbak. Oh, SAS. Oke, SAS. PT SAS. Iya, Jadi PT SAS itu termasuk startup betul. yang dibentuk oleh Mas Falah sendiri. Boleh diceritain nggak sih itu kok bisa-bisa sih umur 30 udah punya perusahaan sendiri gitu? Alhamdulillah. Jadi memang kan latar belakang saya dulu saya ambil S1-nya di Teknik Industri. Oke. Dan kemudian saya juga melanjutkan studi S2 saya di Logistik dan Supply Chain Management. Nah, memang saya tertarik banget nih, Mbak, dengan keilmuan sebenarnya terkait ke-engineeringan gitu. Oh, oke. Nah, ternyata di salah satu mata kuliah saya itu memang sudah membahas terkait K3 sebenarnya. Kalau di Indonesia kan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Nah, di situ saya ngelihat saya cukup antusias juga karena memang saya punya pengalaman pribadi sebelum saya usaha kan saya juga bekerja. Bahwasannya ya nggak enak banget ya ketika kita kehilangan ya teman mitra kita yang ya nauzubillah lah ya sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan itu saya Oke. pernah alami. Bahkan dari level minor sampai major accident pun saya juga punya tuh pengalaman seperti itu. Jadi memang ya dari rasa empati itulah saya ngeliat ini malah ada peluang untuk kita bagaimana memberi manfaat. Khususnya tentu dalam konteks ya ada sisi komersialnya juga ya, Mbak ya. Iya, oke. Tapi memang saya pribadi ngeliat ini hal yang baik, ini sebenarnya bisa banget nih buat kita bantu orang gitu. Oke. Karena saya pernah ya pada saat kerja itu pernah kita hadir ke rumah duka ya, dan itu nggak enak banget ya suasananya. Maksudnya ya kehilangan keluarga, ada istrinya, ada anaknya, dan jadi ya itu bener-bener buat saya jadi ya agak personal sih, Mbak. Makanya dengan niat baik ini dan memang rezekinya juga ada ya, ada mungkin saya bisa bilang ada rezeki modal, jaringan, kemudian juga ada peluangnya di sana, ya alhamdulillah kita ngejalanin. Oh, jarang Itu. banget loh anak muda mau terlibat di bidang kesehatan dan keamanan kerja kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya apa yang memicunya? Tadi kan nggak Iya. mungkin, apalagi itu kan kalau di dunia kerja tuh kecuali udah dikerja beberapa tahun gitu. Iya. Oh, kayaknya mulai tuh timbul empati. Nah, Iya. ini tuh apa tuh yang mengusik dari Mas Falah jadi akhirnya kayaknya saya perlu ngebantu para pekerja di Indonesia ini. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, Mbak, bahwa ini yang benar-benar ada yang maaf ya, yang sampai jaringan keputus, sampai iya. ada yang meninggal dunia, itu benar-benar teman main saya gitu. Oh, Dan memang oke. ya artinya kejadian itu sebenarnya pure, kebanyakan pengalaman saya itu dari human error, dari kelalaian si orangnya itu, dari teman saya. Jadi
Ya dari hal itu sih ngebuat saya jadinya one day deh mungkin gue bisa buat sesuatu yang mungkin bisa mitigasi lah hal itu. Karena kan kalau kita bisa buat zero accident itu juga hal yang nggak mudah Iya. juga. Tapi at least dari saya pribadi saya bisa lah minimalkan kecelakaan-kecelakaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ya awalnya sih sebenarnya dari ngelihat kejadian itu dan juga ngobrol-ngobrol dan baik lagi Mbak ya namanya juga rezeki ya bikin usaha jadi ya udah ngalir aja kok ya bisa dapat mitranya bisa dapat Oh, oke. financingnya dan yang nggak terakhir ya adalah relasinya sih jaringannya. Iya. Karena jujur kalau buat saya sebagai anak muda kan pasti butuh mentor ya kita ya butuh guidance yang lebih senior yang Betul, lebih betul. let's say lebih bijak lebih tahu masalah kayaknya kamu perlu seperti ini dan seperti itu. Jadi hal itu sih yang membuat kita jadinya lebih pengen apa ya support sih untuk let's say ya fokuslah di HSA ini atau K3 lah. Itu sih Mbak. Oke. Jadi agak ya memang ceritanya agak personal ya, cuman iya alhamdulillah dari empati itu malah kok ya ada rezeki lah di situ gitu. Oh ya, emang setiap orang punya panggilan sih. Itu memang harus ada suatu kejadian yang memantik gitu. Jadi kita ngerasa ada terpanggil gitu. Betul, betul. Kayaknya pengen berbuat sesuatu. Walaupun kecil pasti pengennya membuat perubahan gitu. Insya Allah. Keren deh anak muda sekarang. Iya. Pasti jadi apa ya inspirasi jadi untuk anak muda yang lain ngebangun hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Betul. Luar biasa Mas Falah. Oke, mungkin karena udah di Sobat Asik sayang banget nih kalau kita nggak bicarain apa bidangnya Mas Falah, tapi terkait kebencanaan gitu. Nah, kalau tadi kan Mas Falah konsennya itu di bidang teknologi, bisa dari transportasi, komunikasi, serta layanan mungkin tentang kebencanaan. Tapi apa sih? Coba misalnya dari PT startupnya tadi PT SAS, itu kira-kira apa sih bidang usaha utamanya tuh apa? Oh, sebenarnya kita ada dua Mbak. Jadi pertama kita memang fokusnya di konsultannya untuk safety. Jadi apa namanya dari level kajian studinya, kemudian bagaimana kita bisa menekan lah jumlah kecelakaan kerja di setiap klien kita itu memang menjadi katakanlah strength-nya kami gitu. Tapi yang gak kalah menarik Mbak, ada yang kedua, yaitu adalah aplikasinya. Jadi ketika kita buat konsultannya, dengan biasanya kan kalau output konsultan kan salah satunya adalah report. Nah, report ini yang mau kita implementasikan dalam bentuk aplikasi digital. Karena memang keresahan teman-teman ya, kalau pengalaman kita itu kalau misalnya punya headquarter lah ya, office di Jakarta, tapi dia punya pabrik-pabrik lain, kantor cabang di Balikpapan misalnya, atau di Medan. Nah, itu pendataannya itu tidak real time. Jadi kalau misalnya aku udah buat report, tapi aku mau ngelapor nih ke teman-teman dari tim Medan ke Jakarta, itu biasanya ada delay-nya dulu. Karena kan apa ya namanya? Kalau kita hanya mengandalkan WhatsApp atau aplikasi messenger lainnya, itu memang terkadang mungkin ya nggak begitu intens untuk ngeceknya katakanlah. Jadi mereka ada keresahan di situ. Nah, di sisi kami, ya khusus saya ngeliat ini ada peluang nih buat kami untuk nge-support atas dua hal itu. Gitu. Kayaknya Mas Falah pengalamannya lebih dari usianya deh nih. Kok kayaknya udah ngeliat masalah langsung, oh kita harus cari solusi gitu. Biasanya kalau anak muda sekarang, ntar dulu deh, mager dulu gitu. Atau satu game dulu, satu level dulu deh. Kayaknya pengalamannya udah lebih dari usianya ini. Aduh, terima kasih. Oke, terus kalau dari pengalaman dari PT SAS itu, kira-kira udah diimplementasi di mana aja nih Mas? Alhamdulillah ini karena kita jadi tamunya BPBD, kita juga mitranya BUMD DKI nih Mbak. Salah satunya adalah Transjakarta. Jadi memang kebetulan kami lagi bantu di sana dan konteksnya sama atas dua hal tadi. Jadi ada sisi konsultan dan aplikasinya. Sip. Oh di Transjakarta juga berarti termasuk penanganan dari PT SAS ya? Alhamdulillah. Itu berarti ke aplikasinya? Betul, aplikasinya. Jadi aplikasinya itu yang mana sih Mas? Ada namanya aplikasi siaga. Jadi memang objektifnya sebenarnya adalah untuk teman-teman di lapangan nih Mbak. Untuk departemen operasional dan keselamatan. Kalau di sana bilangnya begitu.
Jadi mereka sama punya keresahan bahwasanya ketika mereka ngecek haltenya nih, misalnya alat aparnya yang pemadam api ringan tuh, kemudian juga misalnya dari haltenya nih atapnya ada yang bocor, mereka mostly menggunakan kertas Iya, awalnya. iya, betul, Jadi betul, betul. reportnya itu mau dari halte Cawang, dari halte Tanjung Priok, itu butuh waktu lagi nih teman-teman inspektur untuk membuat report. Nah, Betul. disitulah mereka punya keresahan bahwasanya, oh ini nggak bisa nih kalau saya terus dan tim hanya membuat manual report. Mereka akhirnya juga di internal mereka ternyata ada keinginan untuk membuat digitalisasi. Dan saya juga cukup terkesan, Mbak. Ternyata ini BUMD-BUMD DKI kita itu udah punya roadmap untuk digitalisasi, khusus digitalisasi. Jadi menuju 2000 let's say apalagi ini udah mau 5 abad ya. Iya. Ntar lagi nih. Nah, itu mereka ternyata sudah punya roadmap di sana. Oke, Jadi keren. akan hal itu mereka juga punya keyakinan bagaimana mereka melakukan transformasi digital. Awalnya begitu, Mbak. Ceritanya begitu. Oke. Iya. Nah, ini mumpung ada expertnya, saya mau nanya nih, kalau misalnya implementasi teknologi informasi, baik itu aplikasi atau teknologi lainnya, itu sebenarnya bisa nggak sih diimplementasiin di, let's say, kebencanaan gitu? Oke. Nah, apalagi kota Jakarta ya, resiko tuh bisa datang kapan saja, di mana saja, kebakaran, kecelakaan, bencana lainnya. Nah, itu kayak yang harus dihadapi sehari-hari oleh sobat asik yang lagi nonton kali ini. Nah, kira-kira menurut Mas Falah nih sebagai ahlinya, nah cocoknya tuh sebenarnya Iya. apa peran teknologi, apa yang bisa diimplementasikan Jadi, teknologi di kebencanaan ini? menurut saya sangat bisa karena memang Jakarta ini ya Mbak ya, ini kan juga kita bisa bilang ya padat, kemudian juga dinamis, Oke, dan Jakarta ini banyak banget stakeholdernya. betul. Jadi dengan ketiga hal tadi aja itu juga sudah membuat Jakarta ini memiliki masalah cukup kompleks sebenarnya. Betul. Nah, harapannya ini menurut saya nih, kalau dengan adanya penerapan teknologi informasi, sesungguhnya ini bisa banget kita memudahkan mengambil keputusan paling nggak. Jadi ibaratnya nih Mbak, kalau kita tahu apa namanya, misalnya dengan ada aplikasi tertentu, kita bisa ngecek nih cuaca, bisa ngecek nih rute mana yang, wah, gue mau naik bus Transjakarta misalnya, atau mau naik kendaraan motor, oh, gue harus bawa apa nih misalnya. Bawa jaket kah, misalnya masker juga jangan lupa, atau lip balm atau apa. Jadi dengan adanya informasi itu sesungguhnya buat satu individu orang aja itu bisa banget memudahkan mereka dalam beraktivitas. Oke. Karena kan itu juga apalagi tadi yang saya bilang ini juga kompleks banget nih Jakarta. Jadi memang at least ya si orangnya udah nyaman deh dalam beraktivitas. Betul. Itu paling sederhana menurut saya seperti itu. Oh, oke. Nah, kita BPBD sebagai kita kan tugasnya sebenarnya koordinator dalam manajemen penanggulangan bencana nih. Iya. Banyak banget tugas dan fungsinya kita sebenarnya untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat DKI Jakarta. Nah, untuk implementasi tugas kita dan dikaitkan dengan teknologi tuh kira-kira bisanya apa ya? Atau yang bisa mendukung kalau terkait K3 mungkin nggak spesifik untuk karyawan saja ya, tapi untuk masyarakat pada umumnya di Jakarta gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Falah nih apa sih yang bisa kita implementasiin ke bagian teknologi, misal contohnya aplikasi gitu. Betul. Ya tentu karena Jakarta ini kan Mbak memang luar biasa ya. Jumlahnya penduduk kita banyak sekali. 30 juta 30 juta? lebih kayaknya. Oh, Berdasarkan data BPS terakhir ya. itu baru provinsi DKI Jakarta aja ya. Belum mungkin katakanlah wilayah-wilayah penyangga lainnya. Betul. Itu juga, wah itu pasti akan lebih ya. Apalagi kalau katakanlah dalam waktu peak siang office hari hour dan misalnya. malam hari berbeda Itu sih. sangat berbeda. Nah artinya memang dengan peran BPBD menurut saya sebenarnya paling penting Mbak adalah informasi. Oke. Jadi ketika BPBD bisa menyampaikan informasi katakanlah dalam bentuk aplikasi atau dalam konten, ini saya juga apresiasi nih BPBD juga udah bikin konten sobat asik misalnya. Nah itu sebenarnya objektifnya adalah memberikan awareness buat masyarakat agar mereka aware bahwa oh ini ada loh yang namanya BPBD untuk mendukung kegiatan hal tadi terkait kesiapsiagaan bencana misalnya. Oke. Dan juga yang gak kalah penting, saya juga lihat BPBD kan ternyata punya aplikasi juga ya. Betul. Di apa namanya kalau nggak salah siaga ya 112 ya.
Ya, BPBD Betul. udah punya aplikasi Siaga 112. Betul. Saat ini memang berbasis Android. Oke, nice, Belum nice. yang iPhone. Nah, Ya. itu kalau tadi Mas Falah menyebutkan bahwa BPBD bisa sebagai mengimplementasikan tugas dan fungsinya di teknologi melalui aplikasi yang memberikan informasi terkini gitu. Nah, di aplikasi Siaga 112 itu sudah ada mungkin sedikit banyak sudah seperti yang disebutkan nama Mas Falah ya. Tadi kita di situ ada informasi cuaca, Betul, informasi cuaca. tinggi muka air, dan yang paling penting informasi kejadian banjir dan Ya, ya. genangan. Serta kita di BPBD juga ada layanan Jakarta Siaga 112 yang fungsinya itu menerima laporan dari masyarakat terkait Oke. kejadian gawat darurat. Setiap Ya, ya. laporan yang masuk itu akan diberi notifikasi lagi nih melalui aplikasi Siaga 112. Jadi diharapkan kalau masyarakat yang punya aplikasi tersebut, dia bisa mengetahui informasi di mana daerah di sekitarnya dia apakah ada terjadi kegawat daruratan Betul. yang mungkin berdampak kepada diri mereka sendiri. Contohnya Iya. kayak kecelakaan gitu. Kecelakaan pasti butuh yang namanya tindakan darurat. Tapi ada Ya. dampak juga nih ke yang pengguna jalan yang lain. Misalnya ada kemacetan. Nah, Iya, iya, dari betul, aplikasi tersebut kita sih berharapnya masyarakat dapat menerima informasi bahwa ada kemungkinan ada macet di situ. Begitu juga Oke. kebakaran. Kalau yang melintasi daerah yang dekat kebakaran, bisa misalnya mungkin mereka nggak banyak bisa membantu memadamkan Iya, iya. ya, tapi bisa pakai masker misalnya atau menghindari lokasi yang kemungkinan berbahaya gitu. Iya. Nah, menurut Mas Fala tuh sebenarnya aplikasi tersebut tuh udah efektif belum sih? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara efektif ya suatu aplikasi, menurut saya pertama memang adalah people-nya. Artinya kan kalau istilahnya nih ya, kalau bahasa bisnis kan customer segmentnya kan masyarakat Jakarta nih. Oke. Nah, karena memang kalau masyarakat Jakartanya mau aktif untuk memberikan input informasi, itu sebenarnya aplikasinya juga akan learning tuh. Karena kan dia mendapatkan input data yang tepat. Misalnya nih, dari warga A nih, dia ngasih informasi bahwa misalnya ada banjir nih di area X misalnya. Nah, dengan adanya kehadiran dia dan dia bisa memberikan awareness juga ke warga-warga Iya, lain, betul. berarti kan datanya makin solid ya, data-datanya makin lebih jelas karena memang yang menginput adalah orang-orang yang memang ada di lapangan. Ya, jadi memang semakin banyaknya user itu akan membuat aplikasi itu powerful. Nah, tapi yang kedua adalah nggak kalah penting adalah sistemnya, Mbak. Karena teman-teman BPBD juga harus menyiapkan respon yang cepat. Jadi misalnya nih kalau ada pelaporan dari warga, dari BPBD juga responsif. Kedua misalnya yang isu yang nggak kalah penting nih kalau dari sisi IT adalah masalah data nih, Mbak. Karena data itu kan ada jumlah kapasitasnya. Jangan sampai nanti nge-lag misalnya. Oh, Jadi iya, baper iya, gitu. iya. Jadi kalau warga mau upload atau mau ngasih info, waduh, ini jelek nih mas aplikasinya. Kenapa? Karena buffer atau nge-lag. Nah, itu jadi memang bikin warga juga males, Mbak. Nah, jadi saya pikir efektifnya aplikasi menurutku tadi ada dua hal itu. Oke. Seperti itu, Mbak. Jadi customer segment, sistem serta data ya. Datanya. Oke. Kalau Mas Fala sendiri udah install belum sih? Sudah, alhamdulillah sudah. Udah coba lapor belum? Sudah lapor juga. Menurut Mas Fala gimana aplikasinya? Ya, memang ini kita terbuka nih ya. Kalau dari generasi milenial nih, Oke. mungkin menurutku adalah user interface-nya nih, Mbak. Oke, Jadi UI ya. jadi bagaimana interaksi antara saya sebagai user dengan si aplikasinya. Ya, memang balik lagi sih kalau aplikasinya memang segmen yang lebih senior, izin nih senior, mungkin user interface-nya ikonnya agak beda gitu ya, warnanya, tone-nya. Tapi kalau memang yang lebih anak muda, biasanya warnanya lebih colorful, ikon gambarnya juga lebih banyak gitu sih. Jadi, nah kenapa itu penting, Mbak? Karena memang dari user interface, attractiveness-nya dari masyarakat itu akan lebih naik menurutku. Oke. Karena kan ibarat kayak main game gitu ya. Oh, ini aplikasinya bagus nih. Itu jadi memang ngebuat
istilahnya customer engagement-nya lah ya, masyarakatnya akan lebih naik. Ini menarik sih. Ya. Aku kan bukan yang involved banget di bidang Oke. IT ya. Ya. Ini mumpung ada Mas Fala, saya perlu ngulik Iya. lagi nih. Mungkin langsung dipraktekin ya. Misalnya, nih aku kebetulan udah install nih Oke. Siaga 112. Nah, kalau Oh, ini tadi langsung dari didemoin nih berarti ya. langsung aja. Oke. Kan ini ya. Nah, Siap. kalau Siap. menurut Mas Fala nih, teman-teman ya. Teman-teman ya. Oke. Oke. Ini apa sih yang kurang dari UI-nya, user interface-nya? Oke. Kayaknya tuh kalau menurut saya sih udah Oh, boleh. menarik ya. Juga kalau dari Komunikasi dari udah wajahnya menarik gimana? ya. Dengan misalnya ada suhu udara, lalu ya, ada pasti ya karena perlu ada notifikasi cuaca ya, Ya, suhu, betul. terus lokasi juga ya Mbak ya. Ya betul, lokasi. Lokasi Ya. kan udah geotagging ya, jadi udah Ya. real time. Nah, di sini ada informasi pantauan tinggi muka air, Ya. berita kejadian bencana dan darurat, serta edukasi kebencanaan. Ya. Nah, ini apa lagi sih yang bisa kita tingkatkan lagi nih? Iya, gitu. iya. Nah, memang ini usulan saya nih, Mbak ya. Iya, Jadi oke. memang Sebagai anak muda ya. memang kalau kita kan di bisnis tuh ada istilah namanya brand identity. Oke. Bagaimana kita membangun identitas brand. Nah, kalau kita lihat aplikasi itu sebenarnya udah clear sih fungsionalnya juga. Oh, ada untuk mengecek suhu, mengetahui lokasi juga, terus mungkin ada sistem informasinya. Cuman sebenarnya di situ juga belum terlihat nih identitas brandnya ini mau kemana misalnya. Karena kalau misalnya terlalu informasi juga di dalam, saya rasa juga customer sih atau masyarakat nih ya, kalau dalam ilmu bisnisnya rasa-rasanya sih nggak akan dibaca juga atau gimana? diklik juga misalnya. Nah, itu memang kembali lagi nih, brand dari BPBD ini dia mau fokus ke segmennya kemana. Karena kalau ini memang akan jatuhnya ya tentu lebih ke yang lebih muda ya, yang katakanlah mungkin usia-usia produktif. Tapi kalau misalnya usia yang di atas 50-60 tahun, oke. apakah dengan aplikasi tadi dia merasa nyaman misalnya? Nah, itu memang sebenarnya kembali lagi dari teman-teman lebih mau segmennya mau kemana gitu. Kalau menurut saya ya, BPBD itu sebenarnya nggak bisa segmented juga sih, Mas. Oke. Soalnya betul. kan memang yang kami layani itu seluruh masyarakat. Betul. Berbagai level, berbagai strata juga. Ya. Jadi kita harus satu layanan ini bisa dinikmati semua gitu. Betul. Oke. Nah, itu sih tantangannya Ya. kita gitu. Gimana ya? Memang. Tapi menurutku justru mungkin kalau memang brandnya kan juga harus satu ya karena nggak bisa dibelah. Tapi at least mungkin di internal nih Mbak. Di internal jadi kan biasanya dari jumlah user yang download di Android, tadi kan kita udah bisa mapping nih usernya siapa katakanlah. oke. Kemudian dari umurnya. Nah, dari situ sebenarnya nanti ada petanya kita download misalnya. Nah, dari peta si user itu sebenarnya udah kelihatan apakah dia jenis kelaminnya laki atau perempuan. Kedua, usia produktifnya dari berapa tahun ke berapa tahun. Nah, dari situ sebenarnya seninya kita bisa nge-create hal-hal yang namanya lebih target gitu, lebih sesuai target. Gitu Contohnya karena gimana sih misalnya nih kalau dari hasil rekapannya ternyata usianya lebih banyak penggunanya 18 sampai 25 tahun. Oke. Nah, berarti kontennya, ikonnya harus yang viral juga. Oh, Gitu. oke. Jadi misalnya dengan begitu itu akan memudahkan engagement dari BPBD itu sendiri. Oke. Ya, misalnya mungkin kalau ini saya share juga nih, misalnya kayak ada public figure. Oke. Ya, katakanlah Pak Aldi Taher misalnya. Wes. Nah, itu kan beliau bagaimana bisa nge-branding diri dia. Artinya apapun, ya walaupun beliau juga jualan burger gitu ya, tapi yang nggak kalah penting beliau juga tahu segmen dia kemana dan apa sih dampaknya dengan dia membuat konten seperti itu ya, dengan lucunya Pak Aldi Taher gitu ya. Nah, saya rasa dengan keunikan gimmicknya Pak Aldi Taher, sebenarnya dari BPBD juga tentu ya harus adjust juga ya, nggak bisa semuanya di copy paste. Iya. Tapi maksud saya dengan keunikan dia, dengan membranding diri dia, dengan bikin tagline yang lucu-lucu misalnya ya,
dari baca Al-Quran lah misalnya, atau terkait jualan burgernya dia, itu sebenarnya menurut saya bisa di-adjust sih dari teman-teman BPBD juga. Oke. Karena memang no viral sih kayaknya sih ya orang kayaknya nggak mau Oke, download noted. ya. Itu yang menurut saya teknik dagang gitu ya dalam ilmu bisnis. Saya pikir BPBD juga ya, walaupun BPBD bukan objektifnya komersial ya Mbak ya, beda ya, tapi kan pelayanan publik. Tapi maksud saya yang lucu-lucu yang di luar ini sebenarnya bisa di-adjust gitu. Ih, menarik Jadinya banget memang sih. menurut saya dengan begitu BPBD juga bisa lebih lincah ya melihat apa namanya kebutuhan masyarakat. Karena memang aku melihatnya kalau masyarakat itu ya no viral sih kayaknya nggak, Eh, agak mager nih kalau mau download app-nya gitu. Oke. Tapi kalau dibikin campaign yang lucu, bikin yang viral, udah. Pasti orang juga, apa nih BPBD? Mungkin BPBD juga nggak tahu mungkin teman-teman misalnya. Apalagi dengan aplikasi yang siaga itu. Mungkin dengan ada teknik ya unik-unik seperti itu mungkin bisa Oke. menaikkan engagement gitu. Oke, Aldi Taher ya, noted ya, noted gitu. Tolong Sobat Harus Asik, mention nama beliau nih. Sobat Asik kalau ada Iya. kenalan ke Aldi Taher, mention. Waduh, ini saya promo beliau berarti ya. Keren. Oke. Ya. Ya. Oke, mungkin kalau dari aplikasi ya. Nah, Ya. sekarang misalnya satu lagi nih ya, expertise Mbak? dari Mas Falah Ya. terkait K3 gitu. Nah, biasanya kan K3 diterapin oleh perusahaan, industri gitu. betul. Sebenarnya kalau ilmu K3 itu bisa nggak sih diterapin dalam kehidupan sehari-hari? Ini untuk Sobat Iya, ini Asik menarik nih yang sih. mendengarkan kali ini, kira-kira ada ilmu K3 nggak sih yang bisa kita terapin di misalnya di lingkungan rumah, sekolah, atau di kantor Iya. gitu. Memang Kantor kalau perusahaan kesannya kalau K3 mah buat Iya, di industri aja ya, iya. yang heavy banget nih, berat juga. banget nih ya. Yang Iya, ngecek iya. pun harus pakai yang Pakai APD yang lengkap iya, ya. pakai helm. Ya, Iya. kalau pastinya bisa ya. Menurutku sangat bisa karena memang implementasi HSE ini juga memang harapannya nih Mbak bisa menjadi budaya mindset, pola pikir. Oke. Jadi ibaratnya nih kita mau misalnya dari kantor nih mau ke apa namanya dari rumah ke kantor, ya mungkin kalau teman-teman yang berkendara pakai sepeda motor ya harus pakai helm. SNI. SNI juga. Iya. Harus ada SNI-nya ya. Iya dong. Nggak bisa helm yang non SNI. Enggak. Kemudian misalnya berkendara menggunakan mobil, pakailah seat belt. Oh. Karena dengan kita membiasakan diri kita, ini insya Allah bisa meminimalkan kecelakaan juga. Karena kan oke lah kita udah ready, udah prepare. Tapi kan kadang-kadang faktor di luar itu kan ya maaf nih kadang-kadang ada aja nih motor yang bandel misalnya langsung nyelip misalnya. Atau mobil-mobil yang tiba-tiba speednya kenceng. Nah, itu bentuk kesiapsiagaan kita terhadap resiko misalnya ya kesenggol lah, kemudian spionnya nanti kena lah, belum marah-marahnya misalnya. Nah, itu yang benar-benar menurut saya HSE atau K3 itu bisa banget kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Oke. itu kan juga dampaknya kan bukan hanya duit aja, tapi at least dari mental kita nih. Kalau anak-anak Betul, muda nih betul. mental kita mungkin bisa lebih tenang, lebih sejuk. Karena kalau enggak emosi mulu di Jakarta kan. Iya. Apalagi Jakarta kalau udah jam-jam segini nih mau weekday, aduh. Itu ribet banget kan. Apa sih katanya Gitu. anak muda emotional damage Ah, makanya kita kalau yang anak muda kita larilah ke Bali ya kan, kemana ya, itu kan ke mental health kita. Healing. Oke. Gitu. Padahal di Bali juga macet loh. Iya juga ya. Eh, Ya, tapi mungkin suasana kali, Mbak. Suasananya yang Iya, mungkin dengan iya. ke pantainya, coffee shopnya mungkin. sekalian saya kenalin kalau di Jakarta juga ada Bali loh. Oh, di mana itu? Pulau Seribu. Oh iya, Pulau Seribu ya. Iya, sana cottage-nya juga keren-keren sih. Kotejnya. Udah pernah belum? Saya belum pernah. Nah, saya. coba. Saya belum pernah nih. Kalau ke Bali susah, nyari Susah ya? waktu, naik pesawat, ongkos. Iya. Pulau Seribu. Kok Pulau Seribu malah ada ya? Iya. Saya juga denger di sana juga bisa mancing juga kita. Mancing apapun bisa dia. Mancing. Ini mancing ikan ya, teman-teman Iya, ya. ikan. Iya. Iya, coba deh main ke sana. Iya. Wah, terima kasih nih. Jakarta nggak kurang sih hiburan. Mau yang model apa ada Iya. gitu. Cuman yang paling penting harus tetap siaga biar tetap selamat. Oh, harus. Itu harus. Oke, mungkin tadi sarannya Mas Fala kalau terkait K3 implementasi Iya. sehari-hari itu paling nggak harus ada standar ya, mulai dari alatnya Iya. harus terstandar. Dan itu mungkin menambahkan juga tadi adalah mindset, pola pikir. Oh, pola pikir. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya artinya ketika kita sudah
punya mindset HSE atau K3 tadi, Oh. at least untuk diri kita insya Allah lebih selamat lah. Potensi-potensi tadi kena kecelakaan lah dan sebagainya itu bisa kita minimalkan. Maksudnya gimana sih pola pikir yang harus mindset kita tuh harus seperti apa maksudnya? Iya, jadi artinya ketika kita tahu ya bahwa dalam misalnya kayak keluar rumah kan ada resiko ketabrak, resiko kebakaran, apapun itu kan ya akan selalu ada resiko-resiko itu. Nah, justru paling nggak dari kita udah tahu nih resiko di sekeliling kita tuh apa sih misalnya. Oh. Itu penting banget Mbak, karena ya sekarang kan juga kita tiba-tiba misalnya ada gempa bumi misalnya. Itu kalau kita nggak punya mindset HSE atau K3, kita nggak bingung nih. Aduh, gue harus kontak siapa Betul, ya? betul. Gue harus ngapain ya kalau udah gempa bumi gitu? Itu bingung banget. Nah, padahal menurut saya itu sangat-sangat mendasar. Ya mungkin kalau kita ngeliat di konten ya, misalnya kayak video-video di YouTube, misalnya kayak budaya anak-anak kecil yang di Jepang misalnya, Betul. itu dari umur 3 sampai 4 tahun, mereka aja udah tahu nih, oh nih kalau sekolah nih, kalau misalnya kamu ada gempa, ini ada evacuation areanya nih misalnya, Oh, jalurnya kemana. oke. Itu aja udah bener-bener menurut saya sudah diedukasi dari kecil. Dan itu akhirnya ngebentuk pola pikir tadi Mbak. Nah itu yang menurut saya teman-teman di DKI ya, Jakarta ini juga harus aware akan hal itu. Karena ternyata dengan pola pikir yang kecil, yang dari anak kecil tadi, itu sampai dia umur dewasa, sampai dia menua, itu sudah ada mental untuk selalu prepare, selalu menyiapkan diri. Itu sih maksud aku gitu. Oh, oke, saya ngerti maksudnya. Sebenarnya itu sejalan juga dengan manajemen penanggulangan bencana ya. Oke. Jadi bagaimana sih kita siap menghadapi bencana? Itu pertama yang harus tahu apa yang potensi bahaya atau bencana di sekitar kita. Betul, ya itu penting banget tuh. Terutama misalnya kita tinggal di Jakarta, kita harus tahu nih risiko apa yang bakal terjadi di Jakarta khususnya. Ya. Belum lagi kalau kita misalnya tinggal di daerah sekitar Jakarta, itu beda lagi resikonya gitu. Mungkin kalau mungkin yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya itu resiko yang kita hadapi sehari-hari biasanya cuman kemacetan, Betul. bahwa tabrakan atau misalnya Ya yang bikin orang kesel ya. ya biasanya sih yang dihadapi sehari-hari. Padahal Iya, tuh iya. sebenarnya kalau dari sisi bencana itu ada hal yang lebih besar lagi. Contohnya gempa bumi tadi. Betul. Apakah misalnya jadi bukan hanya menimpa diri kita sendiri atau orang sekeliling kita, tapi juga masyarakat, komunitas secara luas gitu. Iya, iya. Kita harus paham juga bagaimana menyelamatkan diri sendiri juga. Iya, itu gitu. penting banget. Nah, Penting itu banget. sih penting. Oke, keren banget sih ngobrol sama Mas Wah, Falah nih. terima Kayak kasih. banyak insight-nya gitu. Oke. Iya. Nah, menurut Mas Falah nih, Iya. mungkin kita lanjut lagi nih. Iya. Kira-kira sebenarnya Mas Falah sebagai mungkin pihak swasta ya dalam hal ini. Betul. Kira-kira bisa nggak sih berkolaborasi dengan BPBD dalam Wah, iya, hal iya. kebencanaan gitu? Ya, pastinya kita dari pihak swasta sangat senang ya bisa berkolaborasi dengan mitra, apalagi menjadi mitra strategisnya Oke. BPBD, yang dimana kan BPBD juga ini kan bagian dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta ya, yang dimana peranannya menurut saya juga nggak mudah nih. Iya dong. Itu nggak mudah. Jadi, nah mungkin kalau menurut saya ya Mbak, sebenarnya dengan adanya pihak swasta ya, artinya tidak hanya PT SAS saja, Ya. tapi bisa dengan badan usaha yang lain, Ya. dengan teman-teman BPBD, itu sebenarnya mungkin tadi karena kita udah ngomongin teknologi, yang paling penting adalah data. Oke. Saya pikir dengan kita bisa mensinkronkan atau alignment terhadap data, ini sebenarnya bisa saling memudahkan gitu. Gitu. Karena dengan data itu sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita tahu how to make a decision-nya, saya pikir antar kedua dari lembaga ini juga enak gitu. Gitu sih. Jadi menurut saya sebenarnya itu malah harapannya sih dengan kita katakanlah apalagi kita saling proaktif nih. Ya. Tidak reaktif. Itu menurut saya integrasi terkait data, kemudian juga kita bisa saling sharing knowledge juga. Itu sebenarnya ujungnya adalah saling memudahkan dalam mengambil keputusan. Menurut Oke. saya begitu. Oh, berarti mungkin kalau dari PT SAS gitu ya, Iya, iya. kita bisa sharing knowledge gitu dengan ilmu pengetahuan yang seputar K3 Betul, gitu. betul. Bisa mungkin kita adapt di bagaimana sih kita meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Iya, iya. gitu menghadapi potensi-potensi bahaya di sekitar Betul, mereka betul. gitu. Ya. Karena mungkin dari K3 tuh lebih implemented ya. Jadi Harus.
kita harus apa nih habis ini. Bukan cuma tulisan aja nih Mbak, Iya, atau ya gagasan tulisan di kan? kertas, Heeh. nggak hanya itu, nggak hanya itu. Kalau kebencanaan mungkin kita membahas bagaimana sumbernya dari mana, nanti berdampak apa, setelah Betul. itu apa gitu. Ya. Nah, mungkin kalau ada kolaborasi nih dari ketiga dan juga bisa diimplementasiin ke teknologi. Itu keren Iya. banget sih gitu. Oke, ke depan. Nah, menurut Mas Fala ini perkembangan teknologi dalam mendukung sistem kedaruratan kira-kira kayak gimana sih? Waduh, ini Oh, udah ngomongin teknologi. misalnya kalau gempa besar gitu. Nah, Ya, ya. kan kita punya di Jakarta khususnya banyak data center tuh. Menurut Mas Fala tuh gimana ya Ya. menghadapinya? Mungkin sebenarnya kalau udah ngomongin teknologi masa depan, mungkin yang paling sering ya kita lihat di sosmed tuh adalah artificial intelligence Oke. atau AI. Karena AI itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa AI itu sebenarnya memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Karena dengan kita input data-data yang kita tahu dan memang real, itu sebenarnya AI itu bisa memberikan semacam alternatif solusi. Jadi kita harus gimana? Kedua juga adalah IoT, Internet of Things juga. Karena kan IoT oke, itu juga menarik. bisa memudahkan dalam real time data. Nah, yang nggak kalah penting nih adalah isu cloud. Karena penyimpanan data, Mbak, kalau misalnya sistemnya pelaporan, tapi kalau datanya nggak disimpan dengan baik, hilang juga datanya. Betul, betul, betul. Nah, saya pikir dengan ketika teknologi ini sebenarnya menjadi sangat prinsipal nih di masa depan. Dan saya yakin apalagi juga isu-isu kebencanaan tadi, sebenarnya dengan kita udah tahu ada resiko-resiko kebencanaan tadi. Misalnya kan kita sebenarnya udah bisa predik nih Mbak. Misalnya bulan depan potensi gempa bumi di DKI Jakarta, wilayah Jakarta mana? Misalnya utara kah, selatan kah? Itu kan juga sebenarnya udah bisa Saya harus urusin dulu kita nih. predik Kalau juga gempa tuh. bumi nggak bisa diprediksi. Oh, nggak bisa predik ya? Nggak bisa. Oh, oke. Ini mohon maaf nih, kita awam nih. Kalau banjir Ya. masih bisa, Masih bisa, ya. karena kan namanya air tuh ada perjalanannya. Oh, siap. Kalau Oke. gempa kan Oh, gempa tuh nggak gesekan ada ya? lempeng bumi Oke. ya, begitu dia bergeser 1 kilo saja itu udah misalnya dampak kerusakan Dampaknya kita besar. nggak bisa prediksi. Paling kita bisa mengira-ngira aja sih. Gitu. Tapi kan paling nggak ketika kita sudah mengira-ngira kan sudah ada langkah-langkahnya nih Mbak. Betul, betul. Karena kadang-kadang kalau sudah terjadinya gempa bumi, artinya kan sudah ada PAC atau kontak yang harus dihubungi. Betul. Misalnya, oh di Jakarta Utara udah ada nih potensi gesekan lempengannya. Nah, berarti katakanlah kita udah tahu nih harus kontak misalnya Pak Walinya mungkin Oh, iya. atau Kasudin terkait misalnya. Itu yang membuat kita jadi lebih prepare sih Mbak. Ya, poin kita gitu, karena ujung-ujungnya memang kan sebenarnya teknologi ini kan harus memudahkan kerja kita, harusnya. Harusnya. Bukan malah jadi repot kita. Iya dong, karena udah invest waktu, udah invest biaya. Masa dengan kita udah dedicate dengan teknologi tadi, kita malah kerepotan. Nah, itu menurut saya juga salah tuh kayak gitu. Oh, Gitu. oke. Wow, banyak banget ini, jadi luas banget nih. Iya, pemanfaatannya luar biasa sebenarnya. Oke, misalnya nih Ya. teknologi AI nih, ini memang sering banget nih disebut. Ya. Kalau misalnya kita mau pakai AI nih, ya ini kita berimajinasi aja. Oke. Kira-kira tuh AI-nya tuh cocoknya apa ya, misalnya diterapin di BPBD? Oke. Kalau BPBD kan ini mohon dibantu nih kalau saya ada salah-salah. Ya tentu kan BPBD ya memang sangat fokusnya kan terkait kesiapsiagaan bencana. Betul. Nah, justru dengan kita mengetahui misalnya kan kalau bencana itu ada level major sama yang minor misalnya. Nah, dengan adanya AI, sebenarnya kita udah tahu nih kerangka berpikir kita tuh akan dimudahkan dengan AI. Tadi misalnya kalau major kebencanaan misalnya tadi gempa bumi. Kalau minor apa misalnya? Nah, ada banjir juga. Nah, justru dengan kita sudah menginput data-data tadi, bahkan kita udah tahu nih Mbak, data-data historical yang sebelumnya. Kayak titik-titik banjir yang rawan, titik-titik kebakaran ya, maaf kan juga misalnya tahun lalu ya, kan juga kita sedih misalnya banyak gedung properti di DKI Jakarta yang terbakar. Bahkan ya ini juga sayangnya kelalaian dari manusianya. Betul. Karena manusianya atau masyarakat ternyata tidak saling mengecek. Misalnya terkait fire hydrant-nya, apartnya nggak ada. Ya jadi kan kalau misalnya ada kebakaran ya udah orang diimbungan ya, nggak ada alatnya. Nah justru balik lagi ke AI tadi bahwasanya ketika udah tahu nih kesalahan atau apa namanya kelemahan kita, dengan adanya kita input data itu, AI ini bisa bantu kita nih. Oh, kamu harus begini, harus menarik, begitu. menarik. Jadi saya pikir BPD udah tahu nih dengan pemetaan di
Provinsi DKI Jakarta, potensi-potensi itu udah kita bisa minimalkan. Paling nggak kan BPBD juga pasti ya harus report misalnya dengan Pak Gubernur. Betul. Nah, itu data-data ini yang bisa BPBD sampaikan ke Pak Gubernur bahwasannya Pak Gub, ini kita ada potensi nih seperti ini. Misalnya kita harus seperti apa, harus butuh pelatihan apa. Karena kan namanya orang ya, Iya. kita kan juga harus learning terus, Mbak. Apalagi dengan resiko bencana yang tadi ternyata gempa bumi nggak bisa kita predik katanya. Iya. Ya agak kecil peluangnya untuk itu. Jadi kan Iya. hal itu yang menurut kita juga sebagai saya nih yang orang om, memang teman-teman BPBD harus banyak artinya modenya ini harus proaktif nih, nggak bisa reaktif Iya, gitu. betul. Itu sih. Kurang lebih begitu. Kurang lebih Oke. begitu. Nah, ini istilah baru nih buat saya nih, IoT gitu. Ini apaan sih IoT? Ya IoT ini juga sebenarnya kan bagian dari ekosistem teknologi yang saat ini sudah berjalan. Oh. Justru dengan adanya IoT itu memang bisa memudahkan kita untuk membuat tadi data-data tadi yang sudah dihimpun AI. Nah, data-datanya AI ini kan udah bisa ke filter nih. Mana data-data prioritas, mana data-data yang kita nggak pakai. Nah, data-data prioritas ini bisa kita buat semacam dashboard monitoring. Jadi kalau teman-teman mau discuss, apalagi mau membuat report, nah ini karena birokrasi ya, ya pasti teman-teman dari pemerintahan harus melakukan report. Itu benar-benar kita udah tahu nih data-data dari IoT ini memang udah apa namanya yang ditampilkan itu memang yang sesuai. Karena kan data itu ada jutaan, Mbak, banyak banget. Jadi nggak mungkin dalam satu meeting data-data yang jutaan tadi kita meetingkan. Iya, betul. Pasti kan data-data jutaan tadi harus difilter lagi gitu. Jadi memang dengan begitu, dengan adanya IoT itu memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya menurut saya ini saling berkesinambungan sih gitu. Oh, berarti sama kayak AI gitu. Agak berbeda cara kerjanya, cuman fungsinya sih mirip-mirip kurang lebih sama. Oh, ya. Menarik banget nih. Saya perlu bicara lebih detail lagi nih, misalnya untuk implementasi AI dan IoT. Mungkin kita kayak ngobrolnya udah lama deh nih. Kayaknya Sobat Asik mungkin ada yang mungkin bertanya-tanya atau dari diskusi kita kali ini ada inspirasi-inspirasi baru yang bisa diterapin oleh Sobat Asik pada hari ini. Mungkin saya perlu bicaranya mungkin lebih detail lagi. Nanti setelah ini kita bicara lebih lebih intens lagi, oke? Mungkin terakhir nih. Ada nggak sih tips dari Mas Falah nih sebagai ahlinya, expertnya dari kita K3? dibilang ahli nih. Iya dong, kan berani bangun startup gitu. Iya. Nah, bagaimana sih tips praktis gitu menghadapi misalnya potensi bahaya atau potensi bencana yang mungkin mereka akan hadapi sehari-hari? Iya, jadi pertama pasti kita harus pahami resiko di sekeliling kita. Itu udah pasti, karena ya sesederhana tadi kita misalnya teman-teman yang pengendara motor ya udah harus dong pakai helm yang SNI, pakai jaket, pakai masker. Itu kan sebenarnya bentuk biar resiko nggak sakit, paling nggak kan gitu ya. Jadi dengan kita udah well prepare ya kitanya insya Allah akan lebih fit. Nah kedua kita juga harus punya knowledge terkait masalah evakuasi plan atau yang darurat ini kita harus tahu nih perencanaan. Misalnya tadi kalau misalnya rumah kita kebakaran amit-amit karena ada korsleting listrik, pertama kita harus kontak siapa, kedua kita harus ngapain nih gitu. Nah itu ilmu itu yang menurut saya penting. Dan ketiga yang nggak kalah penting nih Mbak, yang kita dari tadi banyak obrolin adalah manfaatkanlah teknologi. Sip. Itu. Keren. Dengan ketiga hal tadi harapannya kita bisa lebih prepare ya kurang lebih. Oke, Sobat Asik. Nah, itu pesan dari Mas Falah. Coba itu penting banget sih buat kita terapkan sehari-hari. Tentu kita dengan menjaga diri kita dari potensi bahaya yang mungkin mendekati kita, kita menunjukkan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa keselamatan itu bukan hanya tanggung jawab orang lain, dalam hal ini petugas atau di rumah sakit atau siapapun sekeliling kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Teknologi dan K3 sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya membantu kita bisa lebih siap, lebih cepat dan lebih tepat menghadapi situasi darurat. Ya, betul kan ya? Iya, betul banget. Dan Sobat Asik,
pesan saya jangan lupa tetap waspada, siap siaga, dan selalu pantau update informasi terkini terkait kebencanaan dan kedaruratan hanya di kanal resmi BPBD, bisa melalui website, aplikasi Siaga 112. Juga misalnya teman-teman butuh bantuan kedaruratan, hubungi call center Jakarta Siaga 112. Asik. Mungkin kita sekian dulu ya Iya. obrolan kita kali ini. Terima Terima kasih Mas Terima Fala. kasih. Banyak ilmu insight yang saya dapat pada hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat juga untuk Sobat Asik yang menonton episode kali ini. Saya Cahya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sobat Asik berikutnya. Nah, untuk penutup kita salam Sobat Asik ya. Kita mungkin menghadap ke kamera. Oh ya. Oke. Salam. Salamnya Gimana tuh sign-nya? Sobat Asik. salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Mungkin Oke. bersama-sama ya. Oke, salam tangguh, Salam kemanusiaan. salam kemanusiaan. Oke. Ke kamera itu ya. Gini ya? Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih.